mama kamu marah. Tanya sana laporin sama mama saya. Dia tuh mau jodohin sama aku. Jadi mama kamu suruh kamu nikah sama bapak-bapak tadi itu? Padahal kamu udah punya pacar. Udah, gila. Aku udah punya pacar, demi dia aku kabur. Lo terima duit dari Omari kan? Enak lo terima duit biar gue nikah sama dia. Oh, lu disogok. Gak mau, gue gak mau. Gue gak mau lagi. Gue mau urusan sama lo lagi dulu. Pelapor kita namanya Aurora. Aurora kabur dari rumahnya karena dipaksa oleh ibunya untuk menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Jadi kita serius ketemu sama pelapor kita di pinggir jalan malam-malam begini? Iya, soalnya si pelapor kita ini janjian kita, sama kita di pinggir jalan. Kenapa nggak di rumah? Dia lagi kabur dari rumah. Oh, gitu. lagi kabur dari rumah? Lagi- Setibanya di tempat kita janjian dengan Aurora, kita melihat ada seorang wanita dengan seorang bapak-bapak sedang bertengkar di pinggir jalan. Om, pasti gak ada om. Ya kita tolongin aja ya. Tunggu, maaf. Ini ada apa nih? Ini mamanya suruh saya pulang. Hah? Gimana? Mamanya suruh dia pulang. Mama yang suruh dia pulang. Oke, kamu nih, halo, nama kamu siapa? Aku Aurora. Oh, dia berarti. Ternyata yang ribut itu adalah pelapor kita Aurora dengan laki-laki tadi yang memaksa Aurora untuk pulang ke rumah. Oke, sekarang gini aja. Aurora mau pulang sama dia apa mau pulang sama saya nih? Sama masih aja. Loh iya, jadi terserah nih, kan kita nggak maksa loh. Ayo sama. Kamu pulang sama saya, nanti mama kamu marah. Tanya sana laporin sama mama saya. Namun Aurora mengusir laki-laki tersebut dan dia memilih untuk pergi dengan kita. Oke, yuk. Yuk, kita ke mobil aja deh, Mas. Yuk, daripada di pinggir jalan. Sesampainya di mobil, akhirnya kita baru mengetahui dari Aurora kalau ternyata laki-laki tadi itulah yang sudah agak berumur adalah Dia tuh mau jodohin sama aku. jadi mama kamu suruh kamu nikah sama bapak-bapak tadi itu. Padahal kamu udah punya pacar. Udah, gila. Aku udah punya pacar, demi dia aku kabur. Dan disitulah kita baru tahu kalau ternyata Aurora kabur dari rumah meninggalkan ibunya atas saran dari pacarnya. Namun, ironisnya, setelah Aurora mengikuti keinginan pacarnya untuk kabur dari rumah, pacarnya seminggu terakhir ini menghilang tidak ada kabar. Padahal tadinya pacarnya menjanjikan untuk menikahi Aurora. Kondisinya lagi kebingungan banget nih kayaknya Mas Ria nih. Dia udah pergi demi pacarnya, sekarang pacarnya Pacarnya hilang. menghilang. Dan uangnya juga udah habis, makanya dia kebingungan banget. Kenapa kamu gak bilang sama ibu kamu aja sih kalau kamu mau kawin sama pacar kamu? Ya mama aku gak suka sama pacar aku. Dia katanya belum mapan lah, belum maju apapun. Oh, tapi mama kamu kenal sama pacar kamu. Iya, Cuman tapi dia dia gak suka banget sama sekali. makan nyuruh kamu kawin sama bapak-bapak botak Iya. tadi. Oke, pacar kamu tinggal di mana? Ada di kosannya, aku tahu kok. Aurora sudah beberapa kali mendatangi kos-kosan dari pacarnya ini namun tidak ada kabar. Semua orang kosnya itu bilang bahwa cowoknya sudah tidak ada di situ lagi. Tapi kita kayaknya harus tetap pergi ke kos-kosan tersebut karena di tempat itulah kita bisa mencari informasi mengenai keberadaan cowoknya Aurora. Wak, ke Jalan Swadaya 5, Wak. Oke, kita coba ya tanya-tanya ke kosannya pacar kamu. Coba ada informasi dari situ. Sepanjang perjalanan Aurora tuh kayak gelisah dia melihat handphonenya. Dan ternyata dia mendapatkan pesan WhatsApp dari seseorang. Dan itu yang membuat Aurora kesal dan gusar. Kenapa? Ini ada yang WA. Aurora mending kamu pulang. Udah terima aja Om Ali. Emang kamu gak kasihan sama mama kamu? Ini siapa kamu? Sahabat aku. Sahabat kamu. Iya, tapi malah belain mama. Jadi teman-teman kamu, sahabat kamu sekalipun pada ngedukung kamu sama si om-om tadi itu. Tapi kalau aku lihat sih Om Om ini tadi ganteng dong. Walaupun dia tua, cuma dewasa mateng. Om, saya Punya rendah. cintanya sama itu, pacar Tapi saya. mungkin aja dia hatinya baik loh. Daripada Iya. pacar kamu ngilang seminggu gak ada Indo lagi kabar. bule ya. Iya. Dia ganjen banget pasti ceweknya banyak. Kamu tau dari mana dia ganjen? Ganjen dong selama ini ngedeketin aku ini gila-gilaan. Aku tuh masih muda, masih normal kalau nggak mau lah sama orang tua gitu. Gila, Sekarang kan. banyak loh abg-abg yang suka sama gue aja banyak. Enggak, aku sih enggak.
aja, ABG kelas atas dong ah. Setibanya di kos-kosan cowoknya, tiba-tiba Ini kos-kosannya yang mana nih? yang mana? Tuh. Yang mana? Yang pagar hitam tuh. Pagar depan hitam. tuh. Oh, yang depan. Nah. Ya udah kita ini ya, Turun kita aja turun ya, cari tahu maksudnya. informasinya ya. Yuk. Mas. Apa? Tahu saya keluar pagar. Apa yang mana? Itu yang bener. Yang itu. Iya. Udah dulu, Tuh, dia mau nelfon. Tim pengintai dong turun satu. Deketin sana pura-pura berdiri di sekitar situ biar kita bisa dengar dia mau nelfon siapa tuh. Oke. Coba hubungin ke handphone gue dong, wifi dong. Halo, Ben. Mas kok pakai beb sih? Ini nama siapa dah? Nah berarti dia punya pacar lain ya. Ya mungkin nama temannya Baby Jadi atau kali ya, Ah. positif thinking dulu. Ya, Pacarannya ke aku terlalu dong. positif thinking. Kan Beb, pacarnya aku doang. ya sekarang kalau pacar lo, dia nyuruh lo kabur dari rumah, nyuruh lo ngerawan orang tua lo, sementara dia nggak ada kabar, hilang. Ya, Oke. apalagi lo nggak punya Coba pacar kita lain. dengerin, coba kita dengerin lagi. Kamu mau dibawain apa? Tuh kan, ya kan? Kamu dibawain apa? Siapa kali? Keluarganya kali, adiknya manggilnya beb gitu. Tapi beneran kan dia nggak pulang? Apaan tuh dia siapa? Nah, berarti dia nggak bakal pulang kan? Beb? Jangan-jangan dia lagi selingkuh dengan Oh, enggak lah, pacar siapa orang kali? itu, saling pasangan selingkuh. Dia, Thinking aja ya kan? dulu. Positif dulu deh, Mas. Pacar saya baik kok. Ya udah, aku sana ya. Kamu dandan yang cantik ya. Gak bisa nih. Ini gue nggak tahu nih siapa nih. Nah kan lo mulai nggak yakin kan? Turun yuk. Hah? Gue mau ngelabrak. Enggak. Serius, aku mau ngelabrak. Lo kalau mau ngelabrak dia nggak bakal ngaku Mas, siapa. tapi ini nelfon siapa? Nah, Dan dia sempat bilang dandan yang cantik. Ya artinya kan pasti perempuan dan yang pasti Nanda punya hubungan spesial sama si cewek ini. sekarang kan dia bilang saya kesana berarti dia mau pergi ke tempat si bebek ini siapa yang kita nggak tahu. Nggak, Saran gue sih kita udah ikutin. Kita ikutin aja. Ya ikutin Mama, ikutin. Tiba-tiba kita lihat Nanda menghampiri seorang laki-laki. Kamu kenal nggak temennya atau siapa gitu? Kalau dikasih Apaan, sesuatu, Mas, sumpah itu apaan? Saya takut cowok saya kenapa-napa loh. Soalnya kenapa maksudnya apa? dulu tuh teman-temannya banyak yang narkoba. Cowok saya enggak. Serius. Temen-temennya Iya, tapi cowok lu enggak. Nah ini ngasih kok ngasihnya diem-diem begitu sih. nggak tahu apaan gimana dong turun. Enggak, jangan. Yakin lo kan? Ini top channel. Yakin lu. Oh, Jen. Talk chair obat apa? Terus itu apaan? Saya Kalau gue curiga bukan Dong mas. ini talk chair. Apa Kalau dong? gue curiga dia mau ketemu yang selingkuhannya, kamu ngapain Terus mau ketemu cewek. Dan ini adalah obat apa mas? Obat bisa sih cowok saya kayak gitu. bisa jadi nih. Itu obat. Masih enggak lah. Kali Iya kan nih makanya tahu banget. Ya kalau gue udah besar. Terus cara gunanya gimana dong? Gampang bro. Kita masukin aja ke makanan atau minumannya. Tuh kan jelas. Tuh bisa dipakainya ditaburin dimakan diminum. Enggak, bohong. Enggak, gue pernah baca ada yang nawarin kayak begini di Instagram, ya kan, obat-obat begini. Terus maksudnya beli? Enggak, gue cuma lihat aja kan cara penggunaannya suka ada. Ya tapi mungkin yang ini suplemen mas, vitamin mungkin Ya, sama suplemen. Bubuk kalsium apa kek? Lu terlalu positif thinking ya. Ya bagus sih sebenarnya, cuma tapi ini wajib dicurigai ya dia. Oke, iya. Dia dicabut, dia pergi. Ikut. Kita ikutin ternyata Nanda ini berhenti di tempat jualan martabak. Ke tempat martabak sih? Ngapain cowok ke tempat martabak kan? Emang ada yang aneh? Tuh, tim dong, tim turun dong, tim turun. Ngapain? Ngintai. Ini telepon seseorang ya? Telepon siapa coba? Tapi kan dia ngeluarin botol yang Botol tadi. yang tadi itu. Coba. Apa sih si Lagi. botolnya? Masukin suaranya ke handphone gue dong, tim yang turun deketin dia. Di samping mobil itu aja. Martabaknya satu ya bang. Oke bang. Pakai gula sama mentega aja ya bang. Cuma mentega sama gula doang sih. Loh emang Kenapa? Martabaknya, ya itu kesukaan mama aku. Itu martabak buat siapa?
kalau buat ibunya Aurora, sementara Aurora bilang ke kita bahwa ibunya benci banget sama Nanda. Tapi aneh sih, gue baru dengar orang mesen martabak, gula sama mentega doang, nggak lazim. Mama emang sukanya. Oh, mama kamu sukanya gitu? Iya, terus Mesen ngapain martabak, juga? gula, mentega doang? Iya. Lah, Berarti kok- dia beliin martabak buat mama kamu dong? Enggak. Tahu sih ngapain ya? Bukannya dia takut sama mama? Lihat deh mas, lihat deh mas. botol yang tadi dikasih ingat Iya, nggak? iya, iya. Yang di kosan, depan kosan dia ada cowok ngasih. Apaan, Mas? Abang aja deh, abang aja. Tukang martabak ini nggak berani masukin. Kita kasih ditaburin apa tadi nggak, kita nggak ngeliat jelas nih. Itu bubuk atau cairan? Tapi itu bukan racun kan? Kamu berpikirnya itu racun. Tahu, takut aja. Gak guna-guna juga kan? Kenapa kamu berpikir racun atau guna-guna? Nah, abisnya itu apaan ditaruh di botol? Lagian, dia sakit hati sama mama aku. Dan Aurora pernah cerita bahwa Nanda itu pernah diusir dari rumahnya oleh ibunya. Dan buat siapa lagi coba? Coba Loh, bilang. lagi pas sekarang gini, dia mau ngasih ke mama kamu gimana? Orang mama kamu sama dia aja nggak akur, orang mama kamu aja pernah ngusir dia, kamu nggak di rumah, kamu kabur dari rumah udah seminggu. Nggak mungkin, mungkin kebetulan aja sama, dia sukanya martabak, gula, sama mentega doang. Oh, oke, dia cabut, yuk. Yuk, kita ikutin.